Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah Anda merasa doa-doa yang Anda panjatkan tak kunjung terkabul? Rezeki terasa seret, hati sering tak tenang, dan hidup seperti berjalan di tempat. Mungkin jawabannya bukan berada di tempat yang jauh. Bisa jadi jawaban itu sesungguhnya hadir di 7 menit setelah sholat qobliyah subuh. Saat kita duduk usai salam, jangan pindah tempat duduk, jangan sentuh handphone Anda. Di saat itu, biarkan langit terbuka menerima doa-doa kita. Bayangkan, hanya 7 menit saja, namun bisa menjadi penentu nasib kita seharian, bahkan nasib kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada amalan ringan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sering kita lewatkan begitu saja. Padahal waktu subuh adalah gerbang emas, satu waktu yang kalau kita biarkan hilang begitu saja, maka bisa jadi kita akan kehilangan berkah selama seharian penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Kalau 2 rakaatnya saja lebih berharga dari dunia dan seisinya, lalu bagaimana dengan beberapa menit setelahnya yang kita isi dengan zikir dan doa? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan pernah ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya
akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang insya Allah menginspirasi kita semua. Ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kecil, namanya Bapak Rohim. Umurnya 65 tahun. Beliau berdagang gorengan di pinggiran pasar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hasilnya setiap hari tidak banyak, untuk makan saja pas-pasan. Namun Pak Rohim memiliki satu amalan yang terus ia jaga selama ini. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, dan ia tidak pernah berpindah dari tempat duduknya setelah salam. Setiap hari ia baca 3 zikir ringan dan agung itu. Perlahan tapi pasti keadaannya pun berubah. Anak sulungnya yang hanya lulus dari SMA, alhamdulillah mendapat beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Sedangkan anaknya yang kedua diterima di sebuah perusahaan besar di negeri ini. Adapun usaha Pak Rohim yang dulunya kecil tiba-tiba viral di media sosial karena konsep usaha gorengan Pak Rohim yang sehat, karena jujur tidak menggunakan minyak bekas hasil gorengannya. Dan sekarang ini beliau sudah punya 3 cabang. Ketika ditanya apa rahasianya, Pak Rohim hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya ijazah, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit setelah qobliyah subuh yang saya gunakan untuk mengetuk pintu langit." Sahabat, inilah hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Pak Rohim, bahwa terkadang yang kecil justru membawa karunia yang sungguh besar. Lalu apa sebenarnya yang beliau lakukan? Amalan apa yang disebut-sebut sebagai waktunya langit terbuka ini? Sahabat beriman, salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Pada waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan hambanya dan berjanji untuk mengabulkan doa-doa mereka. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk tidak segera berdiri, membuka ponsel atau berpindah tempat duduk setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Tetaplah duduk dengan khusyuk dan fokus berzikir serta berdoa. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada waktu tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, yang artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Zikir ini
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sebagai doa yang sangat mustajab, terutama dalam menghadapi kesulitan dan kesedihan. Adapun keutamaan dan manfaat zikir ini adalah: yang pertama, mendatangkan pertolongan Allah dalam kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini ketika menghadapi kesulitan. Yang kedua, menghindarkan dari mati dalam keadaan kafir. Menurut Imam Al-Asfahani dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang membiasakan zikir ini, maka doanya akan dikabulkan. Terhindar dari mati dalam keadaan kafir, terlindung dari kematian mendadak, serta dikuatkan fisik dan batinnya. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dosa. Zikir ini juga dapat menjadi sarana untuk memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Untuk mengamalkan zikir ini dengan efektif, maka yang pertama, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, tetaplah duduk di tempat sholat tanpa bergerak. Yang kedua, bacalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghits. Yang ketiga, jumlah bacaan. Disarankan untuk membaca zikir ini sebanyak 40 kali. Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan jumlah ini, para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim menganjurkan bacaan ini sebagai amalan yang dapat mendatangkan keberkahan dan pertolongan dari Allah. Yang keempat, fokus dan khusyuk. Selama berzikir, jagalah hati dan pikiran agar tetap fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kedua setelah sholat sunnah qobliyah subuh, dianjurkan untuk membaca zikir berikut: Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Zikir ini merupakan gabungan dari dua zikir agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Yang pertama, Subhanallah wa bihamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir ini sangat ringan diucapkan, namun memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, Subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman: Subhanallah wa bihamdi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Zikir ini menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha agung. Yang ketiga, astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Istighfar adalah sarana untuk memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan dalam hidup. Untuk mengamalkan zikir ini dengan efektif, yang pertama, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, tetaplah duduk di tempat sholat tanpa bergerak. Yang kedua, bacalah zikir Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Yang ketiga, jumlah bacaan. Disarankan untuk membaca zikir ini sebanyak 100 kali. Yang keempat, fokus dan khusyuk. Selama berzikir, jagalah hati dan pikiran agar tetap fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir yang ketiga adalah zikir Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk permohonan ampunan yang paling utama. Isi atau bunyi Sayyidul Istighfar adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Zikir ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Yang pertama, mendapatkan ampunan penuh dari Allah. Zikir ini merupakan bentuk pengakuan total atas dosa dan permohonan ampun yang tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia masuk surga. Dan barang siapa mengucapkannya di sore hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum pagi hari, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membuka pintu rezeki dan kemudahan. Siapa yang istiqomah dengan membaca Sayyidul Istighfar ini, maka Allah bukakan pintu rezeki. Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ketiga, menghapus gelisah dan menumbuhkan ketenangan. Banyak ulama dan orang soleh mengamalkan zikir ini untuk mendapatkan ketenangan jiwa, khususnya ketika dihimpit masalah, merasa jauh dari Allah, atau merasa hidup tidak berkah. Jika waktunya cukup untuk menambah pahala serta agar cepat dikabulkan, bisa ditambahkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Namun jika waktu terbatas, cukup fokus pada 3 zikir tadi, bahkan hanya 5-7 menit saja, insya Allah cukup. Untuk mengamalkan zikir Sayyidul Istighfar dengan efektif, maka yang pertama, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, tetaplah duduk di tempat sholat tanpa bergerak.
Yang kedua, bacalah zikir Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, disarankan membaca zikir ini sebanyak 1 sampai 3 kali. Yang keempat, fokus dan khusyuk. Selama berzikir, jagalah hati dan pikiran agar tetap fokus hanya kepada Allah. Yang kelima, tempelkan di tempat tidur, kaca atau wallpaper handphone Anda agar tidak lupa. Dan yang paling penting adalah terus istiqomah atau konsisten. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa sering kita mengeluh soal rezeki sempit, doa belum dikabulkan, hati gelisah. Padahal rahmat Allah sering hadir di waktu sederhana, beberapa menit setelah solat sunnah qobliyah subuh. Bagi yang sudah memasuki usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, waktu subuh adalah gerbang emas. Dimanfaatkan sebentar saja, keberkahan bisa kita raih sepanjang hari. Amalkan setiap pagi dengan keyakinan, insya Allah momen singkat ini bisa menjadi saat langit terbuka, doa diangkat, rezeki dilimpahkan, dan dosa diampuni. Semoga Allah memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.